Pak, KTP saya hilang. Bahwasanya telah dibuka peluang yaitu mencetak di luar domisili. Kemudian karena hilang terusak. Jadi kami fasilitasi, kemudian kami informasikan ke kabupaten kota di Sudukcapil untuk dicetakkan. Yang penting masyarakat nyaman datang itu. Jadi tidak bingung ke kantor, ke ruangan mana. Jadi diberikan tempat khusus gitu ya? Di suatu ruangan. Memang ruangannya pojok. Jadi namanya juga jadi pojok konsultasi. Satu ruangan khusus hanya untuk berkonsultasi saja. Tapi lebih bagus ruang konsultasi. Karena begini, ruang informasi belum tentu bisa konsultasi. Ruang informasi dia hanya searah gitu ya. Searah. Memang good. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi pun pemirsa Kupas Podcast, pengguna media sosial dimanapun berada, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan berkualitas dalam hal tertib administrasi kependudukan di Provinsi Lampung adalah tantangan tersendiri bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung. Data kependudukan menjadi sentral dan terkoneksi ke data perpajakan, perbankan, layanan vaksinasi, akses dan data lain berdasarkan data nomor induk kependudukan. Pada tahun 2021, Disdukcapil Provinsi Lampung menyiapkan program pojok konsultasi terkait administrasi kependudukan. Pojok konsultasi ini sebagai layanan aduan publik tentang administrasi kependudukan yang terintegrasi bagi masyarakat di Provinsi Lampung, baik secara hybrid, luring maupun daring. Seperti apa kesiapan program ini? Kita akan berbincang selama 45 menit ke depan dengan tema tertib administrasi kependudukan di Provinsi Lampung melalui pojok konsultasi Disdukcapil Provinsi Lampung. Di studio Kupas Podcast sudah hadir narasumber kita, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, Bapak Ahmad Saifullah SH. Siap. Apa kabar ini, Pak Kadis? Alhamdulillah, kabar sehat. Sehat. Terima kasih nih Pak Kadis sudah berkenan hadir di studio podcast Kupas Tuntas. Sebagaimana tadi kita sampaikan, kita akan berbincang tentang tertib administrasi kependudukan di Provinsi Lampung melalui pojok konsultasi di Disdukcapil Provinsi Lampung. Nah, bisa diceritakan ini Pak Kadis, program ini seperti apa, tentang pojok konsultasi ini, dan sudah sampai sejauh mana persiapannya Pak Kadis? Baik, terima kasih Pak Asyotang. Seluruh pemirsa podcast yang budiman, terima kasih saya telah diundang berkaitan dengan layanan Adminduk melalui pojok konsultasi Disdukcapil Provinsi Lampung. Perlu saya sampaikan bahwa pojok konsultasi ini digagas sebetulnya dari mulai tahun 2020. Kita sudah perencanaannya. Iya, gitu perencanaannya sudah ingin menggagas. Kemudian 2021 kebetulan saya juga sedang melaksanakan diklat kepemimpinan nasional dan diperintahkan untuk membuat suatu proyek perubahan. Nah, gagasan ini saya tuangkan. Sekaligus memang ini merupakan inovasi daripada Disdukcapil, bagaimana caranya melakukan suatu terobosan gagasan dalam melayani masyarakat. Kenapa saya sampaikan melayani masyarakat? Karena Disdukcapil juga tingkat provinsi ini menyajikan suatu data kependudukan. Memang sementara terbatas terhadap perangkat daerah atau instansi vertikal yang membutuhkan data kependudukan. Namun demikian, sejalan seiring daripada perkembangan, banyak penduduk yang saat ini bermohon kepada kami datang ke kantor karena melihatnya di Disdukcapil. Nah, memang pertama disangkanya kami melakukan perekaman. Secara regulasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 2006 tentang administrasi kependudukan, memang Dukcapil Provinsi tidak melakukan pelayanan perekaman.
Tapi itu dilakukan oleh pelaksana yaitu dari Disdukcapil Kabupaten Kota. Kabupaten kota Ya, ya. hanya saja masyarakat pada datang. Pak, bagaimana? Terus Pak, KTP saya hilang. Pak, KTP saya rusak. Bagaimana? Mereka langsung datang ke provinsi. Datang ke sana karena melihat kantor di Disdukcapil. Oh. Jadi mereka beranggapan, saya bilang pada saat itu saya masih bisa mengatakan silakan datang ke Dukcapil Bandar Daerahnya Lampung. masing-masing, gitu. Ya, di kota Bandar Lampung. Oke. Pak, saya ini dari Mesuji. Bagaimana? Saya nggak sempat. Pak, saya ini dari Waikanan. Pak, saya ini dari pesisir barat. Bahkan sampai ada yang legalisir. Karena pada waktu itu mau CPNS, kemudian mau masuk TNI. Kalau untuk Polri, kebetulan pada saat itu sebelum diinformasikan tentang Permendagri 104 tahun 2019 tentang bahwa dokumen kependudukan yang sudah ditanda tangan elektronik itu tidak perlu legalisir, dan itu sudah direspon oleh pihak Mabes Polri, dan akhirnya untuk perekrutan dari calon Polri yang dokumen kependudukannya sudah tanda tangan elektronik tidak perlu lagi legalisir. Tapi ada beberapa bagian instansi yang melaksanakan perekrutan mungkin juga calon ini masih menggunakan akte kelahiran yang lama, jadi yang belum tanda tangan elektronik, sehingga memang diperlukan legalisir. Nah, mereka datang karena posisi jauh kan kasihan. Iya. Akhirnya saya berpikir dengan keterbatasan yang ada, memang kami selalu koordinasi karena memang data kami ini, pelayanan kami terintegrasi antara kabupaten, provinsi dengan pusat, yaitu di Dukcapil. Oke. Nah, dari itulah kami meminta izin, kemudian juga kami koordinasikan dengan kabupaten kota, kami terima dulu mereka. Terima secara terbatas, masih di posisi di ruang tunggu. Kemudian nanti ke bidangnya. Kita kan ada bidang teknis nih, ada bidang pendaftaran penduduk, ada bidang pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Dengan hal seperti itu, akhirnya kami gagas, wah ini kasihan juga nih dengan masyarakat kalau sepertinya harus kembali ke daerahnya, sementara mereka tidak sempat waktunya. Akhirnya kita koordinasikan saja dengan kabupaten kota, oke sah, tidak ada permasalahan, kami cek juga di server kami, sudah, akhirnya kami legalisir. Kemudian yang tadi itu, Pak, KTP saya hilang. Nah, kebetulan ada kebijakan dari Dirjen Dukcapil, Pak Dirjen, Pak Profesor Judan, bahwasanya telah dibuka peluang yaitu mencetak di luar domisili. Maksudnya, masyarakat yang punya KTP elektronik punya domisilinya di luar daerah yang pada saat ini dia berada. Oke. Karena dia bekerja kan sebenarnya di Bandar Lampung. Kemudian kena hilang terusak. Jadi kami fasilitasi, kemudian kami informasikan ke kabupaten kota di Dukcapil, dan kami nanti minta bantuan ke Bandar Lampung yang terdekat untuk dicetakkan di luar domisili. Setelah itu mereka nanti nyerahkan, kami berikan kepada masyarakat. Nah, inilah yang digagas oleh kami karena ruang yang terbatas sehingga harus datang ke tempat bidang masing-masing. Akhirnya kebetulan lah ada satu ruangan yang tadinya garasi atau gudang, akhirnya kami bersihkan, kemudian juga kita tata, kita rehab, dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi satu ruangan. Ruangan pojok konsultasi kami siapkan dengan peralatan terbatas lah. Kami siapkan meja, kebetulan masih ada satu komputer yang masih kita gunakan, dan insya Allah nanti ini karena kami ada anggaran perubahan, kami siapkan untuk prasarana lainnya. Jadi pengadaan nanti kami siapin komputer, printer, dan apa seluruhnya. Karena sekarang kan masyarakat sudah bisa mencetak sendiri. Kartu keluarga setelah ngurus. Hanya saja kadang-kadang kalau dikasih bentuk PDF, ini kan bingung nih. Waduh, kami nggak punya printer. Nah, nanti kalau sepertinya datang ke Dukcapil, ke pojok konsultasi ini, pada saat, Pak, kami kakaknya ada penambahan, bagaimana Pak? Kami terima nanti. Dengan prosedur yang ada, berkas kami terima, kami cek. Kebetulan kan kabupaten kota sekarang sudah punya pelayanan online. Nah, mungkin karena masyarakat susah ke pelayanan online, maka kami bantu. Jadi kami yang mendaftarkan ke pelayanan online kabupaten kota, atau kami nanti kirim melalui WA, diproses oleh Disdukcapil kabupaten kota, kirim lagi bentuk PDF, kami printkan, kami berikan. Ini maksud dari tujuan daripada pojok konsultasi ini, sehingga memudahkan masyarakat pada saat yang khususnya sih yang luar domisili Bandar Lampung. Gitu, atau bahkan ada yang dari luar provinsi,
Ya, jadi artinya apapun kesulitan masyarakat terkait dengan administrasi kependudukan, mereka bisa berkonsultasi di pojok konsultasi ini Ya, seperti betul. itu ya. Ya, dan kami membuka peluang juga mungkin ada hal-hal yang berkeinginan untuk menanyakan dulu sebelum ke Disduk Capil Kabupaten Kota persyaratannya. Nah, jadi kami juga membuka suatu ini WA yang saat ini memang masih saya operatori. Kenapa? Karena sesuai dengan perintah Pak Dirjen bahwa kepala dinas harus mengetahui bagaimana kesulitan masyarakat tentang administrasi kependudukan. Oleh karena itu, sementara sudah berjalan dari tahun 2020 akhir itu ada suatu nomor yang kami sebar sebagai pengaduan dan saya melihat memang dan ini kami kirim pengaduan itu berdasarkan permasalahan NIK. Kira-kira NIK-nya permasalahannya apa nih? Oh Pak, kami tidak sinkron dengan GoPay. Pak, kami tidak sinkron dengan Grab, dengan BPJS, dengan MPWP, bahkan sekarang lebih banyak dengan vaksin. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kami langsung laporkan ke pusat. Jadi kami ada namanya grup data warehouse. Pada saat sudah dikonsolidasikan, kemudian is okay, tidak ada masalah lagi NIK-nya, kami kirim sampaikan. Oke, silakan digunakan NIK-nya, sampaikan. Nah, atau sepertinya ada permasalahan dari pusat karena mungkin ini datanya dari pelaksana di Disduk Capil Kabupaten Kota ada permasalahan, maka ada perintah silakan dilaksanakan konsolidasi ulang. Nah, dari nomor pojok konsultasi kami pengaduan itu kami kirim lagi ke administrator database namanya ADB di Disduk Capil Kabupaten Kota agar dikonsolidasi ulang. Nah, secara manual. Setelah itu nanti dikonsolidasi manual, dilihat permasalahannya apa nih? Apa karena mungkin ada NIK ganda atau data ganda. Nah, setelah itu diinformasikan. Nanti tidak ada kemungkinan ada masyarakat yang melakukan pembohongan, yaitu dia sudah melakukan perekaman ya 2012, 13 ada di provinsi mana atau di daerah mana. Kemudian dia pindah, tidak melapor. Datang seolah-olah Pengen buat baru lagi. nah, buat baru. Mungkin karena pada waktu itu ya, sebelum tahun 2017 ke bawah lah, 18 itu jaringan kan masih belum begitu bagus sampai saat ini. Nah, mungkin pada waktu itu direkam bisa, kemudian datang juga dia mengaku belum direkam dengan menggunakan nama NIK yang lain, kemudian tersimpan. Tapi kan biometriknya nggak bisa dibohongin. Sidik jari, iris mata, face-nya. Iya, kalau KTP elektronik ini kan dia terintegrasi Betul, gitu. terintegrasi sehingga pada waktu nanti ini bisa ngerekam, kemudian ini sudah ngerekam, pada waktu nanti masuk ke datanya server pusat itu tidak akan bisa masuk. Akhirnya NIK-nya dua-duanya tidak bisa digunakan. Itu. Jadi memang, nah itulah yang maksud saya selaku Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil ingin memberikan terobosan bahwa pelayanan untuk masyarakat Provinsi Lampung ini, yang khususnya di luar domisili ini bisa terlayani dengan baik. Terlayani dengan baik. Aduan-aduan khususnya dengan NIK yang kami siapkan WA-nya, itu ada nomor WA-nya di kita itu. Jadi silakan mungkin kalau ada NIK-nya yang tidak ketemu dengan pelayanan publik lainnya, bisa menghubungi ke 0821 8248 5786. Iya, nanti ini apa namanya tim nanti di nomornya nanti disampaikan gitu ya. Ya. Oke. Kemudian ini sudah di launching atau masih dalam tahap persiapan? Rencana insya Allah Jumat ini. Oh, Jumat ini? Ya, makanya kami nanti mengundang ke Pak Sunta. Iya, siap. Hadir. Itu. Siap. Jadi karena memang kan keterbatasan, yang penting kita ada ruangannya dulu. Iya. Ruangan kita tata dulu, kemudian dengan keterbatasan yang penting ada satu komputer yang alat nanti dengan printer. Nah, kita gunakan nanti ada penambahannya. Ya, yang penting masyarakat nyaman datang itu. Jadi tidak bingung ke kantor, ke ruangan mana. Justru mereka nanti datang duduk. Jadi diberikan tempat khusus gitu ya? Di suatu ruangan. Memang Iya. ruangannya pojok. Jadi Iya. namanya juga jadi pojok konsultasi. Makanya namanya jadi pojok konsultasi. Iya. Ini inspirasinya dari mana? Sebetulnya saya berbicara ada suatu pejabat di Dirjen Dukcapil. Pada saat kami seling hearing kan, karena memang kinerja Dukcapil Kadisnya itu baik provinsi kabupaten
Ini penilaian kinerjanya selain di daerah, baik kepala daerah, Pak Gubernur maupun Pak Sekda, ya Pak semua kami juga dinilai oleh Pak Dirjen Dukcapil. Nah makanya ada stafnya, ada Kasubdit lah, salah satu Kasubdit. Pak Kadis, coba inovasi apa yang kiranya beda dari yang lain? Saya bilang kan, saat ini apa Bapak yang lakukan? Saya melakukan pelayanan, sampaikannya itu. Dan saya sendiri ingin melihat, mengetahui bagaimana kesusahannya masyarakat. Pak, kenapa tidak dibuat pojok konsultasi? Wah, bagus. Dan akhirnya kami saling sharing kan, apa kira yang dilakukan pojok konsultasi? Buat ruangan, kemudian siapkan peralatan, terima masyarakat. Dan saat ini saya sedang mengusulkan, jadi memberikan telahan staf kepada Bapak Dirjen. Kan kebetulan mungkin Pak Syotang tahu ada ada anjungan Dukcapil Mandiri, semacam bentuk ATM kan, yang ditempatkan kalau di yang lain itu ada di mall, di rumah sakit. Nah kalau yang sekarang ini kan ada Bandar Lampung punya, tapi memang masih di dalam lingkungan kantor satu pintu itu. Saya berpikir anjungan Dukcapil Mandiri ini adalah disimpan dimanapun juga bisa. Kalaupun itu disimpan di kantor Dukcapil, di luar berarti kan bisa. Masyarakat setelah mendapatkan aksesnya, PIN-nya, tinggal proses, kemudian keluar. Keluar kartu keluarga yang dibutuhkan, bahkan KTP, kartu identitas anak. Saya berpikir lagi, kenapa tidak disimpan di saya? Kalau itu ada ADM-nya. Tapi saya tidak mengambil ADM-nya nih. Tapi apa sih si ADM di sana? Oh, ada satu perangkat di situ. Satu perangkat, ada printer, ada komputer yang artinya itu untuk menerima data tersebut. Kenapa tidak saya simpan di dalam kantor itu saja? Artinya diproses. Memang manual, artinya kami ada manusianya. Tapi kan itu proses sama. Nah, itu juga merupakan gagasan dan saya meminta dalam translap saya kepada Pak Dirjen untuk kami diberikan melakukan cetak KTPL luar domisili tanpa merubah data. Karena kami memang tidak boleh merubah data. Begitu juga yang tadi saya sampaikan cetak luar domisili. Contoh karena ada masyarakat Mesuji tidak bisa hilang terusak, kami fasilitasi, kami mintakan cetak di Bandar Lampung. Selama tidak merubah data, di Dukcapil Kota Bandar Lampung boleh mencetak. Apa aja syarat-syarat kalau sumpah mereka dari luar daerah pengen ketika terjadi kerusakan administrasi kependudukannya kemudian cetak di luar daerah? Yang pertama kalau sepertinya dia rusak, dilihat fisiknya. Betul memang tidak terbaca nicknya itu, namanya, tanggal lahirnya, karena kan mungkin kegesek-gesek atau pernah jatuh kelindes atau karena mungkin kena setrika. Di dompet juga bisa juga. Bisa kalau. Nah, itu kita lihat fisiknya. Kemudian nanti kita lihat, kita yang melakukan permohonan kepada Dinas Kabupaten Kota setempat di mana data dokumen tersebut. Kalau hilang itu yang penting ada laporan dari pihak kepolisian. Kalau hilang? Ya, hilang. Nah, ini sebagai bahan kita juga berkas yang dimana bahwa masyarakat itu. Ya, kepolisian itu apa saja, data apa saja yang harus ada surat lapor kepolisian? Apa KTP saja? Ya, artinya begini, kalau dia ingin mencetak KTP, karena dia hilang KTP-nya, ya yang penting surat bahwa kehilangan KTP. Mungkin di dalam satu dompet tersebut ada kehilangan yang lain, tapi ada kalau tercantum. Kartu keluarga hilang harus buat ada laporan juga? Betul, karena begini, jangan sampai nanti ada suatu kartu keluarga. Ini kan kartu keluarga sekarang kan pendaftaran untuk kartu handphone saja, itu kan menggunakan NIK dengan nomor kakak. Maka dari itu kami juga menghimbau nih, ini bentuk sosialisasi yang kami sampaikan di dalam pojok konsultasi juga. Kalau masyarakat datang menanyakan, Pak, apa sih Pak yang harus dijaga kerahasiaannya, maka kami menyampaikan nanti bahwa data kependudukan ini harus dijaga. Jangan sembarangan. Kenapa? Karena sekarang contoh peminjaman online itu kan basisnya hanya NIK dengan nomor kakak. Kalau nomor handphone mungkin karena peminjaman online yang ilegal itu tidak terkoneksi dengan servernya pusat karena tidak ada kerjasama tentang data kependudukan. Tapi kalau dengan bank tidak bisa pada saat yang bersangkutan mendaftarkan nomor handphonenya,
Untuk seluler ini kan sudah kerjasama dengan Dukcapil, di Dukcapil. Jadi kalau sepertinya Pak Siotang nih, nomor sekian nomor handphonenya, kemudian dipakai dengan orang untuk pendaftaran, dicocokkan dengan nicknya tidak akan sinkron. Nah itu, jadi tinggal surat nanti kehilangan dari kantor kepolisian bahwa menyatakan kehilangan kartu keluarga, akte kelahiran, dari surat inilah kami berkas ini kami sinkronkan, kami lihat dicek di server kami di provinsi, oh ya betul datanya dapat semua, kemudian kami integrasikan dengan kabupaten kota. Tolong dicetakkan. Nanti karena sekarang kan ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 109 tahun 2019 tentang pendaftaran dan buku dokumen. Jadi sekarang bentuknya akte kelahiran yang tadinya tebal seperti piagam, sekarang hanya kertas putih. A4 80 gram. Nah, itu. Jadi cetaknya sebenarnya tetap di daerah masing-masing ya. Dari provinsi itu hanya memfasilitasi saja. nanti ke kita bisa Cetak di iya, provinsi jadi dikirim juga. nanti kan PDF-nya itu. Oke, dari dari kabupaten. daerah itu ya. Ya. Langsung kirim ke kami cetakkan. Sebetulnya masyarakat boleh mencetak pada saat diberikan bentuk dokumen dengan cara PDF itu. Silakan. Tapi kebanyakan kan di rumah tidak punya printer atau sulit di apa semua, maka datang ke kami. Ya sudah, kami kan tinggal menyiapkan kertas, tidak seberapa. Tapi kan ini dalam rangka membahagiakan masyarakat. KTP juga begitu. Kirim, kemudian kita koordinasikan dengan kabupaten yang terdekat, cetakan selama tidak merubah data. Yang hilang, yang rusak, kita ganti. Gitu. Kemudian sampai sejauh ini yang sering banyak keluhan soal administrasi kependudukan itu apa aja Pak Kadis? Yang pertama untuk di pojok konsultasi ini yang kita bangun dari kemarin ya, pada saat walaupun itu belum terbangun tempatnya, tetapi gagasan itu sudah dimulai, kami menyampaikan pojok konsultasi. Yang pertama ada datang masyarakat ingin legalisir tadi dokumen. Karena difotokopi akte kelahiran, kartu keluarga, karena permintaan tadi, karena ada mau mendaftar, karena ada kepentingan melamar. Nah itu kami koordinasikan sudah tuh. Kemudian yang kedua, banyaknya permasalahan NIK yang tidak sinkron dengan bank, kemudian dengan BPJS, kemudian dengan NPWP, kemudian ya ada beberapa lah hal lainnya. Padahal sebetulnya saya ada kemungkinan pada waktu mereka mendaftar itu ada dua kemungkinan. Satu, memang kebetulan belum dikonsiderasi manual. Kenapa? Karena yang bersangkutan baru merekam. Hari ini mereka daftarkan. Nah, sementara pada saat itu merekam itu, data biometrik mereka, data orang tersebut itu dikirim dulu ke server pusat. Kemudian karena server pusat ini kan Dukcapil ini sudah kerjasama dengan lembaga instansi lainnya, dengan perbankan, dengan BPJS, dengan pajak, dan apa semua. Berarti kan perlu waktu nih. Pada saat mereka sudah merekam, dikasih NIK, sinkronkan, nanti dari data server pusat itu baru dibagi lagi ke seluler, ke nomor telepon, Indosat, apalagi Excel atau apa, kemudian ke bank keseluruhnya, kemudian ke pajak. Nah itu nunggu waktu. Sementara yang bersangkutan hari itu merekam, dapat KTP elektronik, besok pagi-pagi sudah mendaftarkan, yang mungkin belum sinkron. Nah pada saat dia melapor, kami laporkan, kemudian nanti dari pusat itu segera memperoleh kemana nih? Oh Pak, dengan bank mana? Seperti kan Mandiri, ya sudah langsung terkirim. Tidak lama, 5 menit, 10 menit sudah diterima oleh data warehouse-nya pusat. Setelah ada informasi, sudah bisa connect, terintegrasi langsung. Yang penting ketika jaringan waktu itu langsung bagus, terhubung, bisa langsung diproses. Betul, gitu ya. Itu. Hanya saja kan kita harus menunggu waktu pada waktu kita melaporkan ke pusat itu, karena kita aja ada 500 untuk di kita saja. Se-Indonesia ini kan ada 526 kabupaten. Nah, jadi kalau sepertinya ada yang melapor itu kan pasti secara bersamaan. Bersamaan ya kan. Secara bersama, walaupun memang operatornya dari Dirjen Capil banyak. Nah, jadi program pojok konsultasi ini
nggak secara nasional ya, hanya di Lampung ya. Baru di Provinsi Lampung. Baru ini. Provinsi Lampung. Oh, Kita sebagai gagas. keren Dan ini, alhamdulillahnya, Pak Agus ini. nah kebetulan pada waktu 2020 kami sudah berbicara dengan Komisi 1. Pada saat itu Komisi ada satu provinsi. ya DPRD provinsi. Provinsi. Pada waktu itu Pak Josi Rizal menyampaikan, Pak Kadis, kami akan ada usulan inisiatif dari DPRD untuk peraturan daerah. Nah, dan kami akan masukkan tentang penyelenggaraan kependudukan, administrasi kependudukan. Saya sambut pada waktu itu. Baik Pak, siap Pak, kami bantu Pak. Kalau nanti harus koordinasi dengan Ditjen Dukcapil, ataupun nanti Bapak meminta saran-saran dari Dukcapil Kabupaten Kota, kami siapkan. Dan alhamdulillah tadi itu bersamaan juga dengan yang pendidikan kami, saya yang sedang ikuti diklat ini, kan dalam gagasan ini, pojok konsultasi ini, yang paling utama adalah kami harus membuat minimal usulan raperdanya, rancangan peraturan daerah atau rapergub. Nah kebetulan kan sudah ada inisiatif dari sana, saya sambut. Kebetulan Komisi 1 langsung di bawah pimpinan ketua kemarin datang ke tempat saya. Apa perlu dibuat payung hukumnya peraturan Itu payungnya. daerahnya? Betul. Harus ada. Jadi memang betul, karena kan begini, bagaimana kami mau melaksanakan suatu kegiatan melayani masyarakat, ya kan? Apabila tidak ada payung hukumnya, karena tidak bisa begitunya. Maka kami juga sekarang ini sedang menggagas standar operasionalnya, prosedur, SOP-nya. Kita sudah seharusnya SOP dulu, baru. Ya, tapi ini hari Jumat Perda. sudah mau launching. Ya sudah, artinya kan SOP secara berjalan manual, masyarakat datang diterima bagaimana. Jadi ini untuk internal kami dulu bahwa prosedur itu dijalankan untuk staf-staf ini. Jadi biar tahu, jangan sampai nanti nggak tahu prosedurnya bagaimana nih masyarakat mau diapakan. Nanti secara gamblang bagaimana yang tadi kalau udah diizinkan mencetak itu harus sudah SOP secara hukum. Karena tidak boleh tiba-tiba kami mencetak tanpa ada SOP yang disahkan secara hukum gitu. Tapi kalau ini kan pelayanannya dulu. Pelayanan SOP kami aja. Standarnya bagaimana si staf yang menerima itu setelah ada berkas dikumpulkan, disimpan, hanya sebatas itu dulu. Tapi secara pelayanan integrasi termasuk nanti ada pelayanan online kami gunakan. Gitu. Ada berapa SDM yang terlibat di ini program pojok konsultasi ini? Seluruh staf, jadi pejabat dan seluruh staf di Dukcapil Provinsi ini harus terlibat. Jadi kami bagi nanti tiap hari mungkin 3 atau 4 orang. Sebetulnya kan sama dengan pekerjaan sehari-hari. Hanya saja tadinya di ruang bidang masing-masing, standby di sana, gitu. Nanti saya buatkan suatu surat perintah secara semacam kayak piket lah. Tapi ya sama tiap hari dia bekerja seperti itu, gitu. Nah ini yang mudah-mudahan kita minta dukungan dari rekan-rekan media, dari rekan-rekan pemirsa. Ini setidak-tidaknya. Tapi sejauh ini persiapan sudah hampir 100% ya Pak Kadis ya? Insya Allah. Kemudian ini apakah hanya di tingkat provinsi atau juga nanti akan dilakukan juga ini hal yang sama di kabupaten kota juga? Ya, sebetulnya gagasan ini juga saya berharap itu kabupaten kota juga bisa membuat satu ruangan khusus untuk konsultasi mereka. Untuk konsultasi apabila masyarakat tidak. Dan sebetulnya mereka juga sudah ada masyarakat datang. Hanya saja kan langsung ke pelayanan. Hanya saya kan ke pelayanan kan langsung actionnya. Jadi mereka butuh apa? Butuh melakukan pendaftaran, data penduduk, KTP, kemudian kartu keluarga. Tapi jarang yang menyiapkan satu tempat khusus. Untuk Pak, saya mau bertanya dulu Pak sebelum kami. Jadi hanya mereka ada namanya itu front office-nya saja. Di meja depan itu saja. Mungkin bertanya, diinformasikan. Nah berharap nanti ke depannya bisa ditiru. Mungkin ada satu ruangan khusus hanya untuk berkonsultasi saja. Silahkan. Ruang informasi lah gitu ya. Boleh dibilang ruang informasi, tapi lebih bagus ruang konsultasi. Karena begini, ruang informasi belum tentu bisa konsultasi. Tapi ruang konsultasi bisa dibuat. Ya kan? Jadi udah paket lengkap gitu ya. Paket lengkap. Sama seperti ini ruangan ini. Pada saat kita masuk,
ada di satu TV nih, kita baca kalau sebenarnya ada berita-berita. Itu informasi. Iya, iya. Tapi ini kan ruangan podcast nih. Iya, iya. Bisa iya. komunikasi, konsultasi. Nah, itu yang saya bilang tadi. Ruangan informasi belum tentu bisa untuk konsultasi. Iya. Ruangan Informasi dia hanya searah gitu ya. searah. Memang good. Iya, iya, iya. Nah, kemudian berarti ini di provinsi aja ya Pak Kadis ya? Pojok konsultasi Insya Allah, untuk sementara ini ya? Untuk sementara kayaknya baru Provinsi Lampung lah. Iya, 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 Se-Indonesia keren. ini. Insya Allah, Mudah-mudahan mudah-mudahan. apa namanya lancar ini Pak Kadis. Amin. Programnya amin. ini. Apalagi kalau sepertinya Transtap saya nanti disetujui oleh Pak Dirjen, Iya. kita bisa mencetak KTP luar domisili karena rusak dan hilang ya. Iya. Saya bilang tadi tidak merubah data. Kalau ini diizinkan, insya Allah mudah-mudahan masyarakat yang luar domisili Bandar Lampung kira-kira kesulitan, saya bilangkan himbau nanti ke kita. Iya, Gitu. iya, iya. Tapi ya tadi ada persyaratan-persyaratan, tidak boleh karena Pak foto saya kelihatan jelek Pak, katanya kan. Nah, soal dukungan kira-kira dukungan apa lagi kira-kira yang dibutuhkan sama Disdukcapil Provinsi dalam rangka menyempurnakan program ini? Ya, yang pertama kebetulan dalam anggaran saya dari APBN ya, tahun 2021 ini kemarin kami mendapat izin prinsip yaitu mengalokasikan 10% untuk pembelian alat. Nah itulah nanti ini insya Allah karena sudah APBD ya, namanya APBD perubahan, ini sudah diketuk, nanti kami akan belikan printer, kemudian alat rekam lah, yang tadinya rencananya kami akan gunakan untuk mendukung pelaksanaan jemput bola Disdukcapil Kabupaten Kota pada saat dia ke daerah. Karena mungkin mereka kurang alat peralatan karena memang sudah lama juga pendudukan. Tapi beberapa kabupaten sudah ada yang bagus, sudah ada yang bagus. Pada waktu nanti ke desa, kami datang dengan mobil dengan perekaman tersebut. Tapi nanti operatornya dari kabupaten. Jadi kalau contohnya mungkin alat nanti mereka masyarakat banyak, cuma 3 alat nih, datang dari kami 1, dibantu. Yang penting ada operatornya. Nah ini dalam rangka juga datangnya Disdukcapil, kan kami ini bagian dari pemerintah daerah provinsi. Kami ini visi misinya gubernur harus berhasil, yaitu menuju Lampung berjaya. Makanya saya bilangkan kalau Lampung berjaya maka kami Adminduk pun harus berjaya. Semuanya berjaya. Berjaya. Nah oleh karena itu dengan datangnya nanti kami Disdukcapil ikut dengan kabupaten kota jemput bola, ini artinya menghadirkan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur di tengah-tengah masyarakat. Ya, ya. Kan selama ini mungkin kabupaten nih, karena memang masyarakat kabupaten pada saat di desa-desa. Tapi dengan hadirnya Dukcapil Provinsi juga, kami sampaikan bahwa kami ikut andil juga mendatangkan gubernur dan wakil gubernur di tengah-tengah masyarakat. Adminuk berjaya dalam rangka Lampung berjaya. Iya, iya.